Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita materi PAI dan Budi Pekerti untuk kelas 5 SD dengan materi mengenal nama Allah dan kitabnya. Pelajaran kita pertama akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik. Materi pertama kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita wajib mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau disebut dengan Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sebagai makhluknya hanya dapat memahami, mempelajari dan meniru kandungan makna dari nama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kita bertafaulan, kita mengharap pertolongan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Asmaul Husna. Ada nama seorang anak yang bernama Abdur Razak. Ar-Razak itu artinya adalah Maha Pemberi rizki. Kita berharap anak kita atau kita yang bernama Abdur Razak ini selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu anak-anak. Ya. Artinya meniru kandungan makna dari nama tersebut agar anak kita atau agar kita sendiri dengan nama itu Allah selalu melindungi kita, Allah menyayangi kita. Dengan seperti nama Abdur Razak, semoga anak ini atau seorang yang bernama Abdur Razak selalu diberikan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya baik. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang nama-nama Allah, di antaranya Al-Mumit. Ya. Oke. Mari kita mengenal nama Allah melalui Asmaul Husna. Yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayy, yang ketiga Al-Qayyum, yang keempat Al-Ahad. Yang pertama Al-Mumit. Al-Mumit artinya maha mematikan. Yang berarti Allah berkuasa untuk mematikan semua yang diciptakannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya. Al-Mumit menunjukkan kekuasaan Allah atas kehendak Allah terhadap makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Allah berkuasa penuh atas semua makhluk yang diciptakannya. Tidak ada satupun kekuatan dapat menandingi kekuasaan Allah. Allah adalah zat yang maha agung dan maha perkasa atas kehendak Allah. Seperti Allah bisa mematikan makhluknya. Ya. Segala yang hidup di dunia ini akan mengalami kematian. Setiap benda yang berada di alam semesta akan mengalami kehancuran. Kita pernah lihat gunung meletus itu karena kekuasaan Allah. Gempa bumi itu juga atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kehendak Allah yang Allah maha berkuasa atas segala makhluknya. Gunung juga adalah makhluk Allah, angin adalah makhluk Allah, api adalah makhluk Allah, air adalah makhluk Allah. Contoh tsunami, Allah memerintahkan air untuk bergerak sampai ke daratan dengan tinggi, dengan keadaan yang kencang, ditiup oleh angin.
ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkuasa untuk mematikan semua yang diciptakannya. Karena Allah bersifat Al-Mumit. Karena semua terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya huwallazi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Surat Al-Mu'min ayat 68. Artinya ayat di atas menjelaskan bahwa Allah berkuasa menghidupkan dan mematikan makhluknya. Makhluk yang belum ditakdirkan mati oleh Allah maka tidak akan mati. Nah, bukti dari sifat Al-Mumit ialah kematian seseorang padahal seseorang tersebut masih sehat. Kita terkadang melihat tetangga kita masih sehat. Kemarin perasaan baru kita masih ngobrol, kok tiba-tiba malam sudah diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kematian adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bayi yang baru lahir lalu meninggal dunia. Bayi yang baru lahir nangis, kemudian enggak lama berselang langsung meninggal dunia. Itu juga adalah kejadian bukti sifat Allah Al-Mumit. Ada yang meninggal karena sudah tua. Bukti lagi adalah ada orang yang sudah tua, ia akan meninggal dunia. Ya. Allah, bukti Allah bersifat Al-Mumit dijelaskan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Bukti Allah tidak dapat dikalahkan, Maha perkasa, Maha berkuasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Walaupun dalam kecelakaan besar, kalau Allah belum berkehendak orang tersebut meninggal, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayy artinya Maha hidup. Berarti Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Kehidupan Allah kekal dan tidak akan pernah berakhir. Berbeda dengan makhluknya yang pasti berakhir. Makhluk manusia dan seisinya yang ada di muka bumi ini semua akan berakhir. Manusia berakhir dengan kematian. Benda-benda yang ada di muka bumi akan berakhir dengan kehancuran. Allah Subhanahu wa taala akan kekal selamanya. Ini membuktikan Allah bersifat Al-Hayy, Maha hidup. Tidak ada yang menghidupkan Allah kecuali Allah sendiri. Beda dengan makhluknya. Adanya kita di muka bumi ini karena kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita ada karena adanya kedua orang tua ibu kita. Ya, berbeda dengan makhluk ciptaannya. Jadi Allah itu Maha hidup. Hidupnya kekal dan tidak akan pernah berakhir. Allah tidak dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu surat atau ayat kursi. Allah bersifat Al-Hayy, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya.
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi Lahigi Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur dan tidak pernah makan dan tidak pernah lelah untuk mengurus hambanya yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini. Itu adalah sifat Al-Hayy Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Allah tidak pernah lelah mengurus segala sesuatu di alam semesta ini. Apa buktinya? Ya, buktinya pergantian siang dan malam. Matahari dan bulan bergantian terbit dan terbenam. Siapa yang mengatur matahari terbit dan terbenam? Siapa yang mengatur bulan terbit dan terbenam? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah letih, setiap hari Allah sudah mengatur dengan sendiri tanpa ada bantuan makhluknya. Yang ketiga, sifat Al-Qayyum, artinya berdiri sendiri. Berarti Allah adalah zat yang maha mandiri, tidak bergantung kepada makhluknya. Kemandirian Allah bersifat mutlak. Allah tidak membutuhkan tempat, waktu ataupun pertolongan makhluknya. Bukti sifat Al-Qayyum seperti banyak planet di galaksi Bima Sakti, luasnya bumi yang kita tempati. Planet-planet yang kita pelajari ada 9, dari Merkurius, Venus sampai dengan Jupiter, Neptunus, Uranus, sampai dengan bumi yang kita tinggali ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan banyak planet yang telah kita pelajari tanpa ada bantuan makhluknya. Bumi yang kita tempati ini, seluas bumi ini yang kita tempati juga adalah ciptaan Allah tanpa ada campur tangan makhluknya. Allah menciptakan semua ini untuk keperluan hambanya. Yang terakhir adalah sifat Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa, atau Ahad itu satu. Berarti Allah adalah Tuhan yang Maha Tunggal. Al-Ikhlas surat ke-112 menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ini surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang keesaan Allah. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Allah adalah As-Samad, tempat makhluknya bergantung kepadanya. Kita meyakini bahwa Allah itu satu sesuai rukun Islam yang pertama, yaitu membaca kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Baik, bukti Al-Ahad. Kembali lagi dengan keteraturan alam semesta yang kita lihat di muka bumi ini. Matahari menjadi pusat peredaran planet, bumi berputar mengelilingi matahari sehingga terjadilah siang dan malam. Kemudian bulan berputar mengelilingi bumi sehingga dapat dijadikan dasar perhitungan tahun Hijriah. Jadi matahari mengelilingi jadi bumi ini mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi menjadi dasar perhitungan tahun Hijriah. Misalnya kayak kemarin Idul Fitri, kita menentukan 1 Syawal, maka diadakanlah sidang isbat.
seluruh umat Islam atau MUI, Majelis Ulama Indonesia, memantau tingginya hilal atau bulan. Jika tingginya sudah sesuai, maka 1 Syawal jatuh pada hari esok, ya, Al-Ahad. Jadi bukti Allah Maha Esa, keterkaitan antara Asmaul Husna Al-Qayyum kemudian Al-Hayyu adalah di mana alam semesta ini diatur sedemikian baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sendiri tanpa ada bantuan makhluknya. Jadi Allah ada tempat, satu-satunya tempat untuk kita memohon pertolongan. Sesuai di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan dan hanya kepadamu lah aku menyembah. Baik. Mungkin itu saja anak-anakku di kelas 5 pada hari ini. Semoga kita selalu semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk selalu belajar membaca bukunya kembali. Kenapa kita harus banyak membaca? Karena wahyu yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang pertama adalah Iqra, bacalah. Karena membaca adalah jendela ilmu. Janganlah kalian berhenti membaca. Jangan lupa setelah ini Bapak akan memberikan latihan pemahaman materi. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa memberikan pemahaman kepada kalian semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.